Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fun in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang ketiga, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga ya. Oke anak-anak, jadi ini materinya adalah sambungan dari materi yang hari Sabtu kemarin ya. Hari sebelum Imlek kemarin ya anak-anak ya. Jadi sebelum Imlek kemarin kan materi kita hari Senin dan Selasa yang lalu itu pembelajaran yang pertama dan kedua ya. Hari ini lanjutannya pembelajaran yang ketiga ya. Nah anak-anak, Ibu Guru mau mengucapkan juga Happy Chinese New Year ya buat anak-anak semuanya yang merayakan Hari Raya Imlek ya. Semoga kalian sekeluarga sehat selalu ya, diberkati oleh Tuhan dan diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan juga ya buat kalian sekeluarga. Oke ya. Nah hari ini Ibu masih memberikan nuansa-nuansa Imlek ya di dalam pembelajaran kita supaya anak-anak yang merayakan Hari Imlek selalu tetap semangat di rumah, dan bagi yang tidak merayakan Hari Imlek juga kita ikut berpartisipasi ya anak-anak ya. Kalau hari masuk sekolah itu kan biasanya di sekolah kita selalu mengadakan acara Imlek bersama anak-anak ya. Mungkin kalian masih ingat tahun kemarin itu ada ada naga ya, ada barongsai, ada festival ya, ada acara di sekolah kita ya. Tapi nah selama ini kan karena ada pandemi corona, akhirnya kita belajar di rumah masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan aja anak-anak ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini ya, Ibu persingkat hari ini Ibu tidak menyapa-nyapa karena Ibu rekam video ini pagi ini ya supaya waktunya cepat bisa Ibu kirim ke kalian. Udah, kita langsung lanjut aja ke berdoa ya bersama. Di sini sudah Ibu siapkan teks doanya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang kita lanjut ke slide pertama yang Ibu Guru tampilkan. Nah, bacaan ini selalu Ibu gunakan ada kata lani ya, beni, itu Ibu kutip dari buku-buku pegangan guru dan pegangan siswa anak-anak ya. Jadi setiap materi pembelajaran yang Ibu Guru berikan itu selalu pedomannya di buku paket, di buku LKS, buku pegangan guru juga, dan Ibu juga browsing di internet ya. Oke, ini lanjutan materi yang kemarin anak-anak. Kelinci Lani gemuk dan bersih. Lani memberinya makan dengan teratur. Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur. Oke, kita lanjut next slide berikutnya. Perhatikan gerakan kelinci. Apakah kepalanya bergerak? Bagaimana gerakan kepalanya ketika makan? Nah, ini ada contoh kelinci yang sedang makan wortel anak-anak ya. Bagaimana gerakan kepalanya ya? Kalau ini wortel ya tentunya pastinya gerakan kepalanya begini ya anak-anak ya, angguk-angguk gitu. Oke, kita lihat lagi ya slide berikutnya. Perhatikan gerakan kelinci ketika melompat menghampiri Lani. Apakah kakinya bergerak? Nah, bisakah kamu mengikuti gerakannya? Nah, ini ada kelinci-kelinci anak-anak ya. Ini ada Lani, ini ada kandang tempat kelinci ya. Oke, bagaimana gerakannya? Nah, sekarang kita lanjut lagi lihat. Lucu sekali gerakan kelinci. Ayo kita tirukan gerakan kelinci. Nah, tirukan gerakan kelinci ketika sedang melompat. Bayangkan bahwa kedua tanganmu adalah kaki depan kelinci. Nah, anak-anak, ini sebenarnya bisa kita tirukan gerakan kelinci ini kalau masuk sekolah ya anak-anak ya. Nah, kalau masuk sekolah biasanya pada saat pelajaran PJOK olahraga kita bisa mempraktekkan gerakan kelinci ini di lapangan ya pada saat jam PJOK ya anak-anak ya. Oke, jadi kalian bisa lihat saja gambar yang Ibu tampilkan di bawah ini ya.
Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Melompatlah ke depan sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali. Nah, ini seperti contoh yang Ibu berikan gambar kelincinya. Dia melompat 1, 2, 3. Ke depan sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali. Oke, next selanjutnya. Apakah kamu bisa melompat menirukan gerakan kelinci? Nah, ciptakan kreasi gerakanmu sendiri ya. Oke, ini biasanya kalau masuk sekolah anak-anak pada saat pelajaran PJOK, Ibu kan juga mengajar PJOK ya. Jadi Ibu ajak anak-anak itu biasanya di lapangan bermain lompat kodok, lompat kelinci ya, lompat harimau, lompat singa, macam-macam permainan kalau masuk sekolah ya. Tapi karena pandemi corona seperti ini, jadi kita agak susah untuk mempraktekkannya bersama-sama. Jadi anak-anak bisa menirukan gerakan ini di rumahnya masing-masing ya. Gerakan menirukan kelinci melompat ya. Oke, next selanjutnya ke slide berikutnya. Kamu boleh melompat ke depan, ke belakang, ke samping kiri, atau ke samping kanan. Ayo kita bergembira melompat bersama. Oke, next selanjutnya ya. Nah, lanjutannya anak-anak ya. Kita baca sama-sama. Setiap hari, Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Jadi Lani dan ayahnya itu saling bergantian anak-anak ya. Hari-harinya kayak seperti piket ya, membersihkan kandang kelinci ya. Jadi bagi tugas gitu Lani dan ayahnya. Pada hari Rabu, Lani kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Nah, sudah pasti ayahnya ya, karena bergantian kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Lani dan ayahnya bergantian. Oke, next selanjutnya. Dapatkah kamu menemukan nama-nama hari pada bacaan di atas? Hari apa saja yang kamu temukan? Nah, yang kita temukan tadi bacaannya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Sesuai yang bacaan sebelumnya tadi ya. Bagaimana nama hari dituliskan dalam kalimat? Nah, nama hari ditulis menggunakan huruf kapital. Bersama dengan ini kalau masuk sekolah anak-anak ya. Jadi kita lanjut saja cara menulis harinya. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Ini hanya huruf besar anak-anak ya. Kenapa huruf besar? Karena ini di awal kalimat. Senin, Selasa, dan Rabu. S-nya huruf kapital. S Selasanya lagi huruf kapital. R Rabunya huruf kapital ya. Huruf awalnya adalah huruf kapital. Oke ya. Sebenarnya ini sudah juga pernah Ibu jelaskan ya. Selain digunakan pada awal kalimat, huruf besar atau huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama hari ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kan ada lagunya tuh anak-anak ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Oke, next ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Buatlah kalimat yang menceritakan kegiatanmu dalam 1 minggu. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama hari. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, kalau huruf tegak bersambung anak-anak berarti huruf merangkai ya. Oke, kita lihat. Nah, perhatikan contoh. Ini contohnya. Setiap hari Senin sore, aku berlatih menari bersama guru tari. S-nya huruf kapital anak-anak karena di awal kalimat ya. Seninnya huruf kapital karena nama hari ya. Oke, akunya tetap huruf kecil seperti biasa. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ada contoh ya. Ini nanti anak-anak buat di buku tulis kalian ya. Jadi buat tulisannya merangkai ya. Setiap hari Senin aku mengikuti les matematika. S-nya huruf besar atau huruf kapital karena posisinya berada di awal kalimat ya. Seninnya huruf kapital atau huruf besar, S-nya karena nama hari ya. Oke, next selanjutnya number 2.
Setiap hari Selasa ada pelajaran olahraga. S-nya huruf kapital lagi anak-anak, huruf besar karena di awal kalimat. Selasa, S-nya huruf kapital karena nama hari ya. Oke, next lagi number 3. Aku dan ibu mengunjungi rumah nenekku setiap hari Rabu ya. A-nya huruf besar anak-anak karena di awal kalimat. Ibu mengunjungi rumah nenekku setiap hari Rabu. R-nya huruf kapital karena nama hari ya. Nanti anak-anak tulis di buku, tulis ya anak-anak ya ini. Oke, ibu lanjutkan nomor 4. Setiap hari Kamis sore aku mengikuti les menari. S-nya huruf kapital karena di awal kalimat ya. K-nya Kamis huruf kapital karena nama hari ya. Oke, lanjut lagi. Setiap hari Jumat aku mengikuti kegiatan membaca. Nah, ya ini kalau di sekolah negeri biasanya bacaan untuk yang agama Islam ya, anak-anak misalnya yang berumat agama Islam, ini Asmaul Husna. Nah, jadi nanti anak-anak Asmaul Husna ini adalah bacaan untuk umat yang beragama Islam ya. Kenapa Ibu tulis di sini ya? Karena kita ini di Indonesia kan bukan hanya agama Katolik saja ya anak-anak ya, tapi kita ada juga anak-anak yang beragama Muslim juga. Bahkan di sekolah kita ini anak-anak tidak semuanya yang sekolah di sini yang beragama Katolik ya. Tapi di sekolah kita ini ada yang beragama Kristen Protestan, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Tionghoa. Ya, ada agama Konghucu ya, ada yang beragama Hindu, bahkan yang agama Muslim juga ada yang sekolah di tempat kita sini, anak-anak ya. Jadi kita di sini tidak membeda-bedakan ya, sama-sama sekolah di sini, sama-sama belajar di sini ya. Oke, lanjut. Ini kalau anak-anak mau mengganti Alkitab juga boleh, it's okay ya, enggak masalah, no problem. Oke, lanjut. Number 6. Aku berenang bersama ayahku setiap hari Sabtu sore. A-nya huruf besar anak-anak karena posisinya berada di awal kalimat ya. Sabtu huruf besar ya karena nama hari. Number 7. Setiap hari Minggu aku dan keluargaku bekerja bakti membersihkan rumah. S-nya huruf besar karena di awal kalimat. M-nya Minggu huruf besar karena nama hari ya. Oke, nah itu nanti anak-anak tulis ya di buku tulis kalian, bisa dengan cara mungkin kalian pause-kan dulu video ibu atau mungkin langsung kalian screenshot-kan, terserah kalian menggunakan caranya masing-masing, nanti dipindahkan di buku tulis ya anak-anak. Ada hubungannya nanti dengan pelajaran matematika ya. Kelinci Lani suka sekali makan wortel. Ibu dan Lani membeli wortel di warung. Nah, perhatikan alat yang digunakan untuk menimbang wortel. Apakah kamu pernah melihatnya? Nah, anak-anak, timbangan ini sudah pernah ibu guru bahas ya di video pembelajaran sebelumnya. Ini namanya timbangan pasar, anak-anak ya, untuk menimbang benda-benda atau barang-barang yang berat ya, mungkin lebih dari 4 kilo atau mungkin lebih dari 6 kilo ya. Kalaupun barangnya itu atau benda yang mau ditimbang itu tidak lebih dari 4 kilo, mungkin hanya 1 kilo juga bisa, 1 kilo, 2 kilo juga bisa menggunakan ini ya. Oke, kita lanjut lagi next. Ibu dan Lani membeli 2 kg wortel. Nah, penjual wortel meletakkan 2 biji timbangan. 1 kg sama dengan 2 kg ya. Oke, next selanjutnya. Oke, anak-anak, jadi hari ini sampai di situ dulu materinya. Jadi tugasnya adalah anak-anak nanti menulis merangkai ya, yang tadi nomor 1 sampai nomor 7 mungkin. Ya, nomor 7. Ya, nanti mungkin kalian postkan dulu video ibu guru ya, atau mungkin kalian screenshotkan ya. Jadi nanti belajar menulis merangkai di buku mana? Di buku merangkai ya, anak-anak ya. Jadi ada buku khusus untuk merangkai supaya tulisannya lebih bagus. Nah, langsung saja kirim ke WA ibu ya. Jadi kalau di classroom itu kadang ibu buka classroom itu harus di sekolah, anak-anak itu harus lewat laptop supaya untuk mengoreksi semua tugas anak-anak. Sedangkan ibu biasanya buka laptop itu terjaring wifi itu di sekolah ya. Kalau kalian kirim ke WA ibu guru pada saat ibu guru di rumah atau pada saat ibu guru di jalan atau kemana,
Ibu bisa buka langsung tugas yang kamu kirim ya. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya langsung saja ke WA Ibu Guru ya. Jangan takut, jangan malu-malu, langsung kirim saja. Tulis namanya jangan lupa. Misalnya dari Budi Bu, misalnya gitu ya. Oke. Nah, jadi sampai di situ materinya. Kita tutup ya anak-anak dengan berdoa ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much my student. Thank you so much everyone. Oke, see you tomorrow. See you, bye-bye.